Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM di kota Jakarta. Kali ini Ruda TPM berada di Jakarta Timur teman-teman. Hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Ruda TPM baru saja selesai turun dari rute 4 Galunggung, Pulau Gadung, dan turun di Pemuda Rawamangun, halte BRT di sekitar Jalan Pemuda ya teman-teman. Nah, lalu transit menggunakan koridor yang relatif panjang nih teman-teman. Integrasi moda antara Transjakarta dengan LRT Jakarta. LRT Jakarta saat ini yang sudah existing adalah rute Velodrome Pegangsaan 2 fase 1A ya teman-teman. Jadi sudah terhubung dengan LRT Jakarta serta Transjakarta. Nah, sistem integrasi transportasi Jakarta Jaklingko di Jalan Pemuda ya, menggunakan koridor yang relatif panjang nih teman-teman. Jadi LRT Jakarta sudah beroperasi sejak tahun 2019 lalu ya teman-teman. Di era Pak Anies Baswedan yang sebelumnya sudah konstruksi lebih awal ya, dan peresmiannya atau beroperasinya di era Pak Anies Baswedan dari 2018-2019. Setelah berbagai uji coba, di 2019 beroperasi secara resmi. Tarifnya Rp5.000 teman-teman, relatif terjangkau ya, karena memang rutenya belum panjang ya teman-teman. Baru ada rute dari selatan ke utara. Nah, seperti ini ya teman-teman, di sekitar Velodrome Rawamangun. Velodrome semacam sport center ya, untuk kegiatan balap sepeda di indoor ya teman-teman. Nah, Ruda TPM ini sudah cukup lama nggak mengeksplor wilayah ini teman-teman. Nah, yang sedang dilihat oleh Ruda TPM, di hadapan Ruda TPM saat ini ada Jalan Pemuda, dan sedang ada penyelesaian konstruksi untuk fase 1B dari Velodrome mengarah ke Manggarai. Di arah yang mengarah ke Velodrome sepertinya jalurnya sudah hampir selesai ya, terutama untuk konstruksinya. Sedangkan di area yang mengarah ke Manggarai masih cukup lama ya, berat penyelesaiannya, karena memang target beroperasinya 2027. Sementara untuk konstruksinya kabarnya diselesaikan di akhir 2026. Ini masih 2 tahun ke depan ya. Cukup lama. Nah, bicara LRT Jakarta, ini berbeda dengan LRT Jabodebek teman-teman ya. LRT Jakarta dioperasionalkan oleh Jakpro, BUMD, DKI Jakarta. Jadi milik Pemprov DKI Jakarta ya teman-teman. Berbeda dengan LRT Jabodebek yang dioperasionalkan oleh PT KAI, merupakan aset pemerintah pusat. Yang sejauh ini sudah menghubungkan Bekasi ke Duku Atas dan Cibubur Duku Atas. Sementara yang LRT Jakarta yang Ruda TPM saat ini sedang akan akses atau kunjungi adalah rute Velodrome Pegangsaan 2 yang sudah existing. Sementara yang sedang dikerjakan yang saat ini adalah fase 1B nih teman-teman. Sedang ada pemasangan rel ya, dan kelengkapannya di rute Jalan Pemuda, merupakan proyek Pemprov DKI Jakarta fase 1B LRT Jakarta. Nah, kita ingin coba kembali refresh untuk jalur Velodrome Pegangsaan 2 ini teman-teman. Ruda TPM sudah cukup lama juga tidak mencoba kembali ya. Rutenya memang masih pendek, sehingga sepertinya traffic dari penumpang juga relatif rendah ya. Tidak terlihat banyak hilir mudik penggunanya ya teman-teman, karena memang rutenya belum sempurna ya, masih rute awal. Nah, ini ujungnya ya yang sedang dipersiapkan. Nah, sayangnya kenapa Ruda TPM kembali ke sini? Tentu saja ada pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, bahwa untuk perpanjangan rute LRT Jakarta ke arah berikutnya, yaitu ke arah Jakarta International Stadium, sepertinya ada tanda-tanda untuk percepatan ya teman-teman. Kita ingin tahu sejauh mana percepatannya ya teman-teman. Nanti kita akan lihat beberapa hal terkait rute 2A ya teman-teman, dari
Pegangsaan 2 ke arah JIS. Seperti apa nanti estimasi ataupun gambarannya teman-teman ya. Nah, berarti sudah akses masuk ke area berbayar dari stasiun Velodrome. Sudah ada ya rangkaiannya. Hanya 2 kereta ya teman-teman dalam satu rangkaian. Nah, ini teman-teman stasiun Velodrome. Stasiun terminasi yang saat ini ya di selatan, sementara di utara ada terminasinya adalah Pegangsaan 2. Nah, sebenarnya yang dulu diharapkan dari era Pak Anies Baswedan adalah bahwa rute perpanjangan dari Velodrome ini adalah yang segera dieksekusi sebenarnya di Pegangsaan 2 menuju ke JIS teman-teman, rute fase 2A tersebut ya teman-teman. Nah, sayangnya di era Pak PJ Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat tentu saja malah diprioritaskannya justru yang berada di belakang roda TPM nih teman-teman. Fase 1B dari Manggarai menuju Velodrome atau Velodrome Manggarai. Sayang sekali ya teman-teman. Sebenarnya justru yang fase 2A yang dari Velodrome ke Pegangsaan 2 menuju JIS adalah diharapkan sih prioritas ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun untuk Pegangsaan 2 JIS yang kurang lebih jaraknya 8 km dan kabarnya sudah diproyeksikan ada 6 stasiun menghubungkan 2 aset Pemprov DKI yang cukup besar, yaitu Jakarta International Stadium yang masing-masing juga dikelola oleh Jakpro. Sementara untuk LRT Jakarta juga sebenarnya dikelola oleh Jakpro, jadi sama-sama milik BUMD DKI Jakarta. Jadi prioritas waktu itu pas di era Pak Anies Baswedan adalah fase 2A tersebut untuk menghubungkan LRT Pegangsaan 2 menuju ke Jakarta International Stadium. Sayangnya dirubah ya prioritasnya, justru malah ke selatan, yaitu yang menghubungkan Velodrome ke Manggarai. Tapi kalau melihat dari timelinenya, untuk fase 2A ini masih cukup lama teman-teman, sekitar tahun 2029. Jadi masih 5 tahun lagi ya. Bila mana direalisasikan untuk fase 2A Pegangsaan 2 ke Jakarta International Stadium. Sebenarnya rute-rute lainnya juga sudah disiapkan ya teman-teman. Ada rute 1D Duku Atas menuju ke Pesing. Ada juga 2B teman-teman yang menghubungkan ke arah Klender ya teman-teman. Jadi cukup banyak rute yang sudah disiapkan, namun masih ditawarkan ke investor tentu saja terkait yang rute 2A, 1D dan 2B teman-teman ya. Sementara yang dikerjakan saat ini di rute 1B merupakan investasi dari Pemprov DKI Jakarta gitu ya, yang kurang lebih katanya investasinya sekitar 5 triliunan ya teman-teman. Nah, LRT-nya sudah sampai nih rangkaiannya di jalur Velodrome untuk terminasi. Kita tinggal menunggu waktu untuk kembali ke Pegangsaan 2. Keretanya dibersihkan dulu. Baru sampai lalu di clean up. Nanti menunggu jadwal pemberangkatan 11.10 ya teman-teman. Saat ini pukul 11.04. Tanggal 6 bulan 3 2025, hari Kamis. Ada pojok baca nih, fasilitas literasi dari bagian dari Dispusip dinas ini ya, perpustakaan. Nah teman-teman yang belum mencoba LRT Jakarta untuk penggunaan kartu ya untuk uang elektronik, ada e-money, ada Jaklingko, ada juga Jakcard. Jadi termasuk juga ada aplikasi uang elektronik yang bisa digunakan. Ada Jaklingko app dan Link Aja. Terus juga ada single trip ya, menggunakan kartu khusus 1 kali perjalanan
dengan tarif Rp5.000 kartu LRT Jakarta. Ini suasana siang pukul 11:05 di LRT Jakarta tanggal 6 Maret 2025.